jalan menuju Allah, mengenal Allah melalui ayat dan sifatnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta langit dan bumi, memperkenalkan dirinya kepada manusia dengan cara yang paling sempurna, melalui wahyu yang diturunkannya, ciptaan yang dibentangkannya, dan sifat-sifat yang menjadi tanda keagungannya. Dalam surah Al-Hasyr ayat 22-24 Allah berfirman, "Dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Dialah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang." Ayat ini menjadi fondasi makrifatullah, yakni pengetahuan dan pengenalan yang hakiki terhadap Allah. Pengembaraan menuju Allah dimulai dengan mengenalnya, bukan hanya secara lisan, melainkan melalui penghayatan dalam hati dan amal perbuatan. Asmaul Husna, pintu menuju ma'rifatullah. Ma'rifatullah bermula dengan memahami Asmaul Husna, nama-nama Allah yang indah. Nama-nama ini bukan sekadar gelar, tetapi menunjukkan sifat dan tindakan Allah dalam pengaturan semesta. Al-Bashir, Maha Melihat. Tidak ada gerakan kecil pun yang luput dari pengawasannya. As-Sami, Maha Mendengar. Setiap doa, rintihan, bahkan bisikan hati terdengar olehnya. Al-Alim, Maha Mengetahui. Pengetahuannya meliputi segala yang tersembunyi maupun yang tampak. Menyadari sifat-sifat ini membuat hati menjadi khusyuk, senantiasa merasa diawasi dan takut melakukan dosa. Inilah yang disebut ihsan, sebagaimana diajarkan Nabi Muhammad SAW. Ihsan adalah engkau menyembah Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Tanda-tanda Allah di alam semesta. Selain Al-Quran, alam semesta ini adalah kitab terbuka yang menunjukkan keagungan Allah. Dalam Quran Surah Al-Imran ayat 160-191 disebutkan, sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang yang berakal. Langit yang membentang luas tanpa tiang, gunung-gunung yang kokoh, lautan yang membentang, semua ini adalah ayat-ayat kauniyah yang menuntun manusia kepada penciptanya. Melalui perenungan terhadap ciptaannya, tumbuh rasa takjub, tunduk dan cinta kepada Allah. Cahaya ilahi, petunjuk menujunya Allah adalah cahaya langit dan bumi. Quran Surah Nur ayat 35. Ayat ini menjadi simbol bahwa Allah adalah sumber petunjuk bagi hati yang mencarinya. Cahaya ilahi ini masuk ke dalam hati yang suci, hati yang bersih dari kotoran syirik, ria dan hasad. Para ulama tafsir menyebut bahwa cahaya Allah ini adalah ilmu, iman, dan petunjuk yang menuntun manusia keluar dari kegelapan menuju cahaya. Mengenal Allah melalui syariat, menapaki jalan menuju Allah juga berarti mengikuti syariatnya. Sholat, puasa, zakat, dan haji bukan sekadar ritual, tetapi sarana untuk mendekatkan diri kepadanya. Sholat 5 waktu adalah perjumpaan harian seorang hamba dengan Tuhannya. Dalam sujud, seorang hamba paling dekat dengan Allah, sebagaimana sabda Nabi SAW. Tempat paling dekat seorang hamba dengan Rabbnya adalah saat ia bersujud. Tasawuf, jalan penyucian hati. Ilmu tasawuf memfokuskan diri pada penyucian batin sebagai bagian dari perjalanan menuju makrifatullah. Para sufi menekankan pentingnya tazkiyatun nafs, penyucian jiwa, muraqabah, merasa diawasi Allah, muhasabah, introspeksi diri. Dengan membersihkan hati, cahaya makrifat akan masuk sehingga seorang hamba mampu merasakan kehadiran Allah dalam setiap desah nafasnya. Tingkatan makrifat para ulama menyebutkan bahwa makrifatullah memiliki tingkatan. 1. Ilmu, mengenal Allah melalui dalil syar'i dan akal. 2. Ainul yakin, mengenal Allah melalui pengalaman ruhani yang kuat. 3. Hakul yakin, pengenalan yang disertai dengan pembuktian batin, di mana seorang hamba hanya menyaksikan Allah dalam segala sesuatu. Makam-makam tasawuf, tahapan menuju kedekatan ilahi. Dalam tradisi tasawuf, perjalanan ruhani menuju Allah melewati makam-makam tertentu. Taubah, taubat, titik awal, di mana seorang hamba kembali kepada Allah dengan penyesalan mendalam. Zuhud, menjauh dari dunia, melepaskan ketergantungan pada dunia dan memilih akhirat. Sabar, teguh dalam ujian hidup. Syukur, menerima nikmat Allah dengan penuh keridaan. Rida, merelakan segala ketetapan Allah. Tawakal, berserah diri sepenuhnya kepada kehendak Allah. Setiap makam ini adalah anak tangga yang membawa seorang hamba lebih dekat kepada makrifat sejati. Doa dan zikir, menghidupkan hati. Jalan menuju Allah tidak lepas dari doa dan zikir. Zikir adalah makanan ruhani yang menghidupkan hati.
Allah berfirman, ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 28. Para wali Allah dikenal sebagai orang yang senantiasa basah lisannya dengan zikir, baik dalam keadaan berdiri, duduk, maupun berbaring. Cinta kepada Allah, puncak makrifat, puncak dari jalan menuju Allah adalah cinta kepadanya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, jalan menuju Allah dimulai dengan cinta kepadanya dan berakhir dengan ridhonya. Cinta ini melahirkan ketaatan, kesabaran, kerinduan untuk berjumpa dengannya, dan ketenangan dalam menerima takdir. Kisah para wali Allah, teladan dalam menempuh jalan ilahi. Di sepanjang sejarah Islam, banyak sosok wali Allah yang menjadi teladan dalam perjalanan ma'rifatullah. Di antaranya adalah Imam Al-Ghazali yang menulis kitab Ihya Ulumuddin untuk menghidupkan ilmu agama yang menggabungkan fiqh, tasawuf, dan akhlak. Jalaluddin Rumi yang dalam syair-syairnya mengekspresikan cinta kepada Allah sebagai kekuatan yang menggerakkan alam. Abdul Qadir Al-Jilani yang mendidik murid-muridnya untuk menyucikan hati sebelum menapaki makam-makam tinggi dalam makrifat. Rabiah Al-Adawiyah, seorang sufi wanita yang menanamkan konsep cinta kepada Allah tanpa pamrih, tanpa mengharap surga, dan tanpa takut neraka. Kisah mereka menginspirasi generasi demi generasi untuk terus meniti jalan menuju Allah. Amalan harian untuk menapaki jalan menuju Allah. Agar perjalanan menuju Allah menjadi nyata dalam kehidupan sehari-hari, berikut amalan yang dianjurkan. Salat duha sebagai wujud syukur atas nikmat Allah. Salat tahajud, waktu terbaik untuk bermunajat kepada Allah. Zikir pagi dan petang untuk menjaga diri dari gangguan syaitan. Tilawah Al-Quran, menghidupkan hati dengan kalam ilahi. Sedekah harian, membersihkan harta dan jiwa. Beristighfar 100 kali sehari, menghapus dosa-dosa kecil dan menyucikan hati. Amalan-amalan ini membentuk sebuah rutinitas ruhani yang terus-menerus menyambung hati dengan Allah. Tafsir mendalam ayat kunci, Quran Surah An-Nur 35, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Menurut tafsir Ibn Katsir, cahaya Allah berarti petunjuk yang diberikan kepada makhluknya. Imam Al-Qurtubi menambahkan bahwa cahaya ini adalah keimanan yang Allah tanamkan dalam hati orang-orang mukmin. Sedangkan Imam Al-Ghazali dalam Mishkat Al-Anwar menyatakan bahwa cahaya Allah adalah hakikat dari segala realitas. Tanpa cahayanya, segala sesuatu menjadi gelap. Para ulama sufi menyebut bahwa ayat ini adalah fondasi ilmu makrifat. Cahaya ini menyinari hati yang bersih, membuat seorang hamba mampu melihat realitas hakiki di balik dunia materi. Penutup, jalan yang terus berlanjut. Perjalanan mengenal Allah adalah jalan yang tiada henti. Semakin dalam seorang hamba mengenal Tuhannya, semakin ia merasa bahwa lautan makrifat tak bertepi. Allah membuka pintunya bagi siapa yang mengetuk, memberi petunjuk kepada siapa yang mencarinya dengan tulus. Semoga kita termasuk hamba-hamba yang senantiasa berjalan menujunya, mengenalnya dengan hati yang bersih, mencintainya dengan segenap jiwa, dan berjumpa dengannya dalam keadaan dia ridha kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Doa penutup. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bukakanlah untuk kami pintu makrifat-Mu. Sinarilah hati kami dengan cahaya petunjuk-Mu. Bersihkan jiwa kami dari segala noda, dan jadikanlah kami hamba-hamba yang Engkau cintai dan ridai. Ya Allah, tuntunlah langkah kami di jalan menuju-Mu, kuatkanlah hati kami dalam ketaatan, dan pertemukanlah kami dengan-Mu dalam keadaan terbaik. Amin ya Rabbal Alamin.